Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apandi Kusnan dari kelas BLKH. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK ini diharapkan menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, sejarah OJK. OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diresmikan pada 16 Juli 2012. Ada 5 langkah yang dilalui OJK sebelum pada akhirnya OJK ini menjalankan seluruh rangkaian tugasnya secara menyeluruh. Antara lain, yang pertama, 15 Agustus tahun 2012 dibentuk tim transisi OJK tahap 1 yang bertugas untuk membantu para dewan komisioner OJK dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, 31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank. Yang ketiga, 18 Maret 2013, dibentuk tim transisi OJK tahap 2 yang bertugas membantu Dewan Komisioner OJK yang melaksanakan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbank dari Bank Indonesia. Yang keempat, 31 Desember 2013, OJK sepenuhnya menjalani tugasnya dalam mengawasi kinerja perbank. Yang kelima, 1 Januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industri non-bank, yaitu pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM. Selanjutnya, tujuan OJK. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Berikut di samping ini merupakan tujuan OJK selengkapnya. Yang pertama, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang kedua, jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi OJK. OJK ini memiliki fungsi yang penting bagi sektor keuangan dan ekonomi di Indonesia. Berikut ini fungsi OJK yang paling utama. Yang pertama, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Hal ini meliputi sektor bank, sektor pasar, modal, serta sektor industri keuangan non-bank. Yang kedua, mengambil keputusan mengenai perkembangan dan kemajuan keuangan. Fungsi OJK lainnya juga penting sebagai pengambil keputusan mengenai perkembangan dan kemajuan keuangan. Pengambilan keputusan yang diambil berasal dari berbagai sektor baik sektor bank, pasar modal, finansial, teknologi, serta industri keuangan non-bank lainnya. Yang ketiga, melindungi konsumen. OJK juga memiliki fungsi untuk melindungi konsumen. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya OJK, yakni mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel. OJK mengatur regulasi terkait kewajiban perlindungan data masyarakat bagi pihak yang terkait. Selanjutnya, tugas OJK. OJK ini memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbank, pasar modal, dan KNB. Setiap sektor keuangan tersebut menjalankan serangkaian tugas yang hampir semuanya terbilang sama. Secara rincinya, tugas tersebut adalah menyusun peraturan,
pembinaan, pengawasan, penegakan hukum yang telah dibuat dan sebagainya. Adanya tugas tambahan lain biasanya tergantung dari keputusan yang diberikan oleh Dewan Komisioner. Selanjutnya, landasan dasar pembentukan OJK. Pembentukan OJK didasarkan pada tiga landasan, yaitu yang pertama landasan filosofis, mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, landasan yuridis. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Ketiga, landasan sosiologis. Globalisasi sistem keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang dinamis dan kompleks. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan sehingga menambah interaksi dalam keuangan. Banyaknya permasalahan sektoral di sektor jasa keuangan seperti belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, wewenang otoritas jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas pengaturan, OJK memiliki wewenang penuh antara lain ialah yang pertama, menetapkan peraturan mengenai tata cara, penetapan tertulis, dan pengelolaan statuter terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai tata cara pemberian saksi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan perundang-undangan serta pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, menetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Yang kelima, menetapkan peraturan dan kebijakan dalam pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur. Sedangkan untuk tugas pengawasan sendiri, OJK memiliki 7 wewenang, meliputi yang pertama, menetapkan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Yang kedua, melakukan pengawasan, pemeriksaan, perlindungan konsumen, hingga tindakan lainnya terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan yang tercantum dalam peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Keempat, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kelima, melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang keenam, memberikan serta mencabut izin usaha. Yang ketujuh, memberi perintah tertulis kepada pihak lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, asas-asas OJK. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK berlandaskan asas-asas, yaitu asas independensi. Independensi ini artinya berdiri sendiri. Jadi sebagai lembaga pengatur jasa keuangan, otoritas jasa keuangan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku tidak terpengaruh terhadap pihak lain. Yang kedua, asas kepastian hukum. Penyelenggara lembaga otoritas jasa keuangan berlandaskan pada hukum yang ada dan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini berpacu kepada kepentingan umum, yakni konsumen, sehingga dalam menjalankan tugasnya, otoritas jasa keuangan ini harus membela dan melindungi kepentingan para konsumen. Yang keempat, asas keterbukaan. Otoritas jasa keuangan ini membuka diri terhadap hak masyarakat,
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kelima, asas proporsionalisme. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, otoritas jasa keuangan harus berlandaskan asas proporsionalisme. Yang keenam, asas integritas. Lembaga otoritas jasa keuangan harus berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan yang diambil. Yang tujuh, dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh otoritas jasa keuangan, semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.